Kali ini kita akan bicara tentang sebuah tanaman kelapa sawit yang kondisinya di mana terjadi kekurangan jumlah pelepah dalam waktu yang lama. Kita salah satunya ada di samping kita ini bahwa pelepah merupakan salah satu tumpuan di dalam sistem produksi, karena bahwa jumlah pelepah akan menentukan berapa kemampuan tanaman akan melakukan fotosintesis. Jadi kalau bicara tentang pelepah, maka kita akan bicara tentang umur. Umur yang muda, maka jumlah pelepahnya harus banyak. Maka dikenal dengan namanya Songgo 3, Songgo 2. Kalau sudah tinggi baru kita bicara tentang Songgo 1. Bagaimana kondisinya jika tanaman dalam jumlah memiliki pelepah yang jumlahnya memang kurang dari dulunya. Artinya bahwa dari kecil sudah kita kurangan, kita sikat terus pelepahnya, maka yang terjadi adalah seperti pokok yang ada di samping kita ini. Maka efek negatif dari jumlah pelepah yang kurang, yang pertama, maka jika pada dulunya penanamannya bagus, sempurna, maka bonggolnya besar. Namun kok ke atasnya kok semakin runcing. Kemarin kita membahas jika kekurangan unsur hara fosfor, maka dia akan menyebabkan runcing. Karena keruncingan pada tanaman kelapa sawit juga disebabkan karena penurunan dari kemampuan penyerapan unsur hara dan air yang disebabkan karena jumlah pelepah. Jadi jumlah pelepah kurang, maka penyerapannya akan berkurang. Sehingga kalau kita lihat di sini nih, kita bisa lihat semakin lama semakin kecil. Efek yang kedua adalah dengan jumlah pelepah yang kurang, fotosintesis berkurang, maka kemampuan menyerap unsur hara dan air semakin berkurang. Efek yang paling dahsyat adalah ukuran janjangnya semakin kecil. Secara logika yang namanya berat janjang rata-rata semakin tahun adalah semakin naik jika dalam kondisi normal. Namun kalau kita lihat di sini, semakin lama kok semakin berkurang janjangannya. Hal ini disebabkan karena memang serapan unsur hara dan air sebagai penopang produksi tidak terpenuhi di sini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembalikan jumlah pelepahnya dengan jumlah pelepah yang sesuai. Misalnya pada waktu TBM 0 pelepah. Ketika TBM pada TM pertama, TM kedua, bagaimana kita baru mulai penunasan. Kalau misalnya kita masih bisa kita curi dulu buahnya tanpa menurunkan pelepah. Hal ini adalah untuk menjaga kemampuan tanaman sendiri untuk memiliki tenaga untuk penyerapan unsur hara dan air. Jika tidak terpenuhi, maka jelas kondisinya semakin lama semakin drop, buahnya nggak ada. Jumlah buah yang ukuran buah yang semakin kecil, buahnya semakin sedikit adalah malapetaka bagi para petani dan para planter semuanya. Mungkin planter yang bekerja di perkebunan adalah bagian dari target divisi. Namun bagi masyarakat petani mandiri, jumlah buah yang seperti ini maka jelas akan mengambiarkan pendapatan kita setiap dalam budidaya kelapa sawit ini. Maka para petani dan para planter semuanya, inilah pentingnya kita menjaga pelepah. Bagaimana tanaman sawit kita ini jangan menjadi runcing karena jumlah pelepahnya yang berkurang, karena kita paksakan saja. Awal mulanya mungkin ini cerita kemungkinan terbesar adalah pemupukan nitrogen yang tidak tepat, maka dia akan membuat tegak. Ketika dia tanamannya tegak, maka para pemanen akan kesusahan memanennya, maka dia cenderung menghabisi pelepahnya yang berujung kepada jumlah pelepah yang berkurang. Jumlah pelepah yang berkurang ya akhirnya terjadi kayak gini. Maka para planter, kemari kita urutkan dulu sistem atau mekanisme kerja di dalam tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai kelapa sawit kita memiliki kondisi yang merana seperti ini. Tanaman sawit yang merana membuat kita semakin merana. Kalau kita ingin BJR-nya yang jaga pelepahnya, pemupukannya bagus, jangan sampai kemampuannya menurun, penyerapan unsur hara yang semakin menurun, penyerapan air yang semakin menurun, yang berujung terhadap total produksi yang semakin menurun. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan biarkan tanaman sawit kita merana, karena tanaman sawit yang merana adalah bagian dari merananya kita sebagai petani dan para planter di dunia perkebunan kelapa sawit. Terima kasih. Salam planter Indonesia.